Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prati Evelyn dengan NIM 21053029 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul pengendalian. Langsung saja. Jadi, apa sih pengendalian itu? Pengendalian merupakan suatu proses dalam mengukur sebuah kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut akan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengendalian ini dapat membantu dalam memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok dapat bertindak sesuai dengan rencana jangka panjang maupun jangka pendek dari perusahaan atau organisasi tersebut. Adapun pengertian pengendalian menurut Harold Kohns, yaitu pengendalian merupakan suatu pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan atau organisasi tersebut dapat diselenggarakan. Ada 3 tipe dalam pengendalian. Yang pertama, feed-forward control atau pengendalian pendahuluan. Yang kedua ada concurrent control atau pengendalian bersamaan. Dan yang ketiga ada feedback control atau pengendalian umpan balik. Baiklah, kita akan membahas tipe pengendalian yang pertama, yaitu feed-forward control. Feed-forward control atau pengendalian pendahuluan adalah pengendalian yang didesain untuk mengantisipasi masalah yang mungkin akan muncul, sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan pencegahan. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan dan sumber daya yang disediakan oleh perusahaan atau organisasi telah tepat dan sesuai sebelum dimulainya pekerjaan. Adapun contoh dari feed-forward control ini yaitu melakukan pemilihan supplier yang bahan bakunya sudah terjamin berkualitas. Yang kedua, concurrent control. Concurrent control atau pengendalian secara bersamaan merupakan pengendalian yang berfokus pada apa yang terjadi selama proses kerja suatu produksi berlangsung. Pengendalian ini akan memonitor kegiatan kerja perusahaan yang sedang berlangsung. Jadi, jika ada terjadi kesalahan selama pekerjaan tersebut, perusahaan dapat memperbaiki kesalahan tersebut sesegera mungkin. Contohnya, pada saat mesin produksi mengalami kerusakan. Yang ketiga, feedback control. Feedback control atau pengendalian umpan balik adalah pengendalian yang dilakukan ketika seluruh proses pekerjaan telah selesai dilakukan. Pengendalian ini berfungsi dalam memberikan umpan balik yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam membuat rencana masa depan yang lebih baik dari sebelumnya. Adapun contoh dari pengendalian ini seperti ulasan atau komentar positif maupun negatif yang didapat oleh perusahaan dari para pelanggan agar dapat memperbaiki kinerja perusahaan ke depannya. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam pengendalian. Yang pertama, perumusan strategi. Tahapan perumusan strategi ini merupakan tahapan yang menentukan bagaimana kelangsungan hidup dan pertumbuhan suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, perencanaan strategi. Pada tahapan ini, perusahaan merumuskan tentang strategi yang akan dipilih untuk mewujudkan visi dan misi. Yang ketiga, penyusunan program, yaitu proses penyusunan rencana jangka panjang untuk menjabarkan strategi yang dipilih oleh perusahaan tersebut. Yang keempat, penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran ini merupakan proses penyusunan rencana jangka panjang untuk menjabarkan keuangan-keuangan yang akan diperlukan dan dikeluarkan selama proses produksi berlangsung. Yang kelima, implementasi. Dalam tahapan implementasi ini, manajemen maupun karyawan melaksanakan rencana-rencana yang telah tercantum di dalam strategi.
ke dalam keadaan yang nyata. Dan yang keenam, ada pemantauan, yaitu pemantauan pada hasil dari implementasi kegiatan yang telah dilakukan agar semua kegiatan tersebut tetap berjalan sesuai dengan strategi yang telah diukur sebelumnya. Yang terakhir, ada metode-metode dalam pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian preventif. Dalam metode pengendalian ini, berisikan terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang akan dijabarkan dalam bentuk suatu program-program. Yang kedua, ada pengendalian operasional. Dalam metode pengendalian ini, berisikan terkait dengan pengawasan maupun pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran atau dana. Yang ketiga, ada pengendalian kinerja. Dalam metode pengendalian ini berisikan terkait analisis-analisis dari evaluasi kerja perusahaan berdasarkan suatu tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan maupun organisasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait materi pengendalian ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.